Nama Gus Miftah ikut terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang diduga dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Tuduhan keterlibatan Gus Miftah dalam kasus dugaan TPPU Wahyu Kenzo, karena belangkonnya dibeli oleh pemilik trading ATG, Wahyu Kenzo, sebesar 900 juta rupiah. Gus Miftah diduga menerima uang 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo, yang berasal dari dugaan penipuan investasi Trajeng ATG. Kata Gus Miftah yang didampingi Hercules serta dua pengacaranya, Roni Talapesi dan Herdian Saksono, dalam jumpa persnya di 2 Coffee Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 13 April tahun 2023, malam. Nah, saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali, saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada dua orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uangnya nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah itu. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan? Gitu. Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Gus, itu melalui dananya sendiri masuk langsung ke sebuah yayasan lelang atau ke nomor rekening Gus? Waktu itu dananya karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer dan itu ada buktinya semuanya, ada buktinya atas sepengetahuan panitia, maka kemudian kita transfer. Jadi clear, semua bukti transfernya ada. Oke, Gus mungkin menjauh, tapi jenengan kenal nggak sih sama Wahyu Kenzo sendiri? Saya kenalnya waktu itu justru dia sebagai pemilik PT Legion. Awalnya itu PT Legion. Tapi setelah kemudian dia beli, kan saya jadi ngulik-ngulik. Sebenarnya ini siapa kok sampai beli mahal banget gitu. Ternyata satu, dia mengidolakan saya banget. Mengidolakan saya banget. Oh, kan saya tidak boleh menolak siapa yang mengidolakan saya, Mas Tony. Saya aja idolan. Mau saja yang punya 1 juta pasukan di Jakarta jadi pengawal saya gitu loh. Minta dikerahkan siap. Tadi beliau ini mau berangkat ke Brebes habis maghrib tadi. Terus saya bilang saya mau cuma sama teman-teman wartawan, dia batalkan ke Brebesnya untuk ngawal Abah, dia bilang. Jadi saya baru tahu kemudian kalau beliaunya ini pemilik ATG itu setelah lelang terjadi. Setahu saya beliau owner dari Legion. Awalnya gitu. Nah, dananya sendiri merugikan nama baik ya Gus ya, maksudnya secara imateri dan materi. Ada langkah berikutnya nggak sih dari Gus Miftah? Nanti soal langkah berikutnya saya nanya kepada teman-teman lawyer yang mendampingi saya ini,
Karena secara hukum mereka pasti jauh lebih tahu dibandingkan saya. Langkah kedepannya seperti apa, saya pasrahkan kepada mereka. Tapi yang jelas mungkin sekali lagi saya tegaskan, dulu pas lelang amal untuk charity itu mau nggak ada mau ya? Saya ada. Ada. Itu di Balai Sarbini. Ada beberapa juga Barang lain yang dilelang. Ada beberapa toko-toko juga. Toko-toko juga datang. Ada orang tua kita juga ada hadir, ada Pak Kiai. Pakai saya juga hadir. Waktu itu juga ada orang yang secara live minta disahadatkan bahkan. Ketika saya lagi di depan, mereka buat tulisan, Gus minta tolong saya disahadatkan. Anak Bali waktu itu. Ya. Jadi prosesnya panjang. Kita nggak tahu. Gus berencana untuk lapor balik nggak sih Gus? Itu nanti urusan lawyer. Karena narasumber yang kemarin menyebutkan nama Gus Miftah juga menyebutkan nama secara lengkap gitu Gus. Nah, Tidak secara inisial gitu. Yang saya sesalkan adalah bahkan tersangka sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka itu masih nyebut nama inisial. Lah ini belum apa-apa lu sudah langsung menyebut nama terang gitu. Kalau seandainya mungkin dia mengatakan GM, itu kan masih multi tafsir. Gus Miftah apa Germo kan kita nggak tahu. Ini langsung menyebut nama saya. Itu sangat-sangat merugikan. Lah nanti langkahnya seperti apa, saya pasrah sama teman-teman lawyer. Tapi kalau dari korban bisa dikembaliin uangnya, Gus Miftah siap kembaliin nggak Gus? Loh, kalau itu kita jelas prihatin. Tapi kalau kemudian disuruh mengembalikan seumpamanya, ini dasarnya apa itu? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal, gitu. Untuk amal. Bahwa saya bersimpati dengan korban itu pasti. Coba kalau kemudian saya nyangkanya itu uang legion, kan saya juga nggak tahu gitu loh. Kira-kira gitu Mbak. Ya, Gus, tapi nanti kalau disuruh jadi saksi atau gimana, siapa atau kita hormati proses. Kita hormati prosesnya dulu lah Mas. Nah, saya juga belum tahu kedepannya seperti apa kan. Ini kan ramainya sebenarnya di media, mau di penyidik seperti apa saya juga nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau kemudian ini jadi pansos bagi yang bersangkutan ya cukup saya katakan Anda salah milih lawan. terakhir kontak sama Wahyu Kenzo kapan Gus? Masih nggak? Terakhir justru dia minta doa melalui telepon, tolong saya didoakan. Karena kebetulan circle orang-orang yang kenal saya itu rata-rata manggil saya Abah, termasuk Menggori Kelasnya manggil saya Abah. Ya kita doakan kan, namanya orang minta doa. Kan kiai biasanya cuma berdoa saja. Ya kita doakan. Kemudian tahu-tahu saya dengar berita beliau ditangkap, itu aja. Berapa bulan Gus jedanya dari minta doa sampai akhirnya Gus Miftah tahu itu ditangkap? Jauh ya. Dia sebelum tahun ini kok. Sebelum tahun ini dia minta doa itu. Gus, atas tuduhan ini banyak kerjasama yang hilang nggak sih Gus? Ada beberapa perusahaan yang bertanya kebenaran itu, dan ini sangat merugikan sehingga perusahaan-perusahaan yang endorse saya itu kemudian jadi khawatir kan. Nah nanti makanya saya membutuhkan klarifikasi untuk itu, termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang bersangkutan nanti kita akan klarifikasi. Termasuk juga jemaat-jemaat yang maksudnya orang-orang yang mungkin ikut pengajian Gus itu juga. Iya, termasuk teman-teman artis juga nanya, Jadi jamaah dan jemaat juga ada nanya, termasuk dua-duanya. Kan kita orang yang sangat toleran kepada siapapun. Juga beberapa pejabat yang kebetulan ketemu dengan saya, beliau menanyakan apa sih sebenarnya gitu. Jadi ya dari sisi itu jelas sangat merugikan. Gus, ini kan nama selain Gus ada juga sahabat Gus yaitu Atta ya. Udah ada komunikasi dengan Atta? Lah justru sebelum rame kan saya menghadiri buka puasa di rumahnya Torik. Ada Atta yang disebut waktu itu, juga ada Haji Faisal dan lain sebagainya. Tapi kita waktu itu tidak mensangkakan bahwa seramai ini gitu. Seramai ini. Bahkan kalau kita lihat tagar di TikTok itu paling banyak malah tagar saya, bukan Raffi atau Atta itu. Saya ada apa gitu loh, kok yang dihajar habis saya gitu loh. Malah Gus Miftah, Gus Fulus, wah kan aduh. Kan jadi nggak asik bahasanya itu. Oke. Nah kalau soal proses hukum mah mereka berdua ini yang jawab. Oke, Bang Roni atau Bang Herdian boleh? Ya, Sebagai terima kasih kuasa hukum. teman-teman. Ya, kesempatan baik ini di bulan Ramadan kita bertemu, tentunya dalam hal ini kami dari tim penasihat hukum, saya bersama Bung Herdian, saya Roni Talapesi, tentunya kita akan mengklarifikasi di waktu yang baik ini, tentunya supaya tidak terjadi salah persepsi di publik atas apa yang dilaporkan kemarin oleh rekan-rekan pengacara. Nah, di sini perlu kita sampaikan yang tadi Gus sudah sampaikan bahwa itu adalah kegiatan charity. Jadi kegiatan charity dalam hal ini itu merupakan hal yang lumrah. Kemudian ketika kegiatan tersebut berjalan lancar, kemudian belangkon yang menjadi objek untuk dilelang
kemudian dibayarkan. Dalam proses itu kami melihat bahwa Gus Abah melihat prosesnya ini kan tidak ada masalah, secara kita tidak mengetahui apakah ini uangnya dari tindakan melawan hukum atau tidak. Tentunya di situ, dan di sini kita pengen klarifikasi bahwa di sini Abah tidak mempunyai niat mens rea. Nanti ini kita akan sampaikan juga kepada penyidik. Tentunya kita turut empati bahwa di sini kita melihat banyak korban yang ikut menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara Wahyu. Tetapi dalam hal ini kita perlu mendudukan nama baik dari Abah untuk supaya publik melihat bahwa proses yang berjalan ini Abah tidak mengetahui uang tersebut uang hasil kejahatan atau tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan niat Abah menikmati uang hasil kejahatan itu juga pun tidak ada, jauh sekali. Jadi ini akan kita klarifikasikan kepada tim penyidik. Kalau dipanggil Abah sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mendukung segala proses hukum yang berjalan, bahwa kita mendukung agar penyidik membuka kasus ini menjadi terang benderang, siapa yang benar-benar terlibat, kemudian kita menghindari dari fitnah. Ini juga perlu kita luruskan supaya publik juga mengetahui. Tapi sekali lagi, tadi Abah sudah sampaikan, dan kami tim penasihat hukum perlu kita sampaikan juga, kita turut prihatin terhadap para korban yang menjadi korban dari saudara Wahyu Kenzo. Segala sesuatunya, prosesnya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Kita tunggu dari kepolisian seperti apa, tetapi di sini perlu kita luruskan supaya tidak menjadi isu yang simpang siur di luar sana yang membuat nama Abah ini menjadi tidak baik. Tentunya ini perlu kita luruskan karena semua kan proses hukum ini kan harus berjalan, kemudian nanti di penyidikan lah ini nanti akan diuji bersama gitu loh, bahwa benar TPPU ini merupakan Abah punya niat atau tidak. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa proses lelang itu berjalan seperti ini. Jadi istilahnya begini teman-teman, ketika perbuatan pidana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Dia tidak, bukan orang lain. Jadi dia tidak bisa mengkaitkan. Tetapi ya semua proses ini kita hargai, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan lah pada nanti waktunya gitu. Berarti nanti termasuk penjual rokok, kacang gula yang nanti kalau dia beli di sayur di pasar nanti ikut dipakai. Semuanya kena itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan supaya jangan menjadi simpang siur di publik gitu. Bang, ini masuk pasal pencemaran nama baik ya, karena udah sebut nama Gus Miftah. Gini, yang jelas memang yang disampaikan oleh rekan sebelah MZA menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang benderang, dengan sangat yakin sekali menyatakan bahwa klien saya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu. Nah, ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini cuma fitnah? Ada maksud apa? Nah, itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami tim kuasa hukum menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyudutkan klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan perkara ini. Gitu, Ron? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya Perskon ini untuk mengakhiri spekulasi bahwa Gus Miftah ikut menikmati uang hasil kejahatan. Ini untuk meluruskan di publik ya, teman-teman. Oke, yang Jadi, menarik bahasanya ini kan menerima, artinya telah menerima dan menerima gitu. Ini prospek hukumnya sendiri seperti apa sih? ya pastinya kan kita harus lihat kembali lagi kepada niat yang mens rea ya, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua perbuatan dari Wahyu Kenzo kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ini kan nggak fair juga. Kan kita tidak tahu bahwa uang itu adalah uang hasil kejahatan. Kan sebelumnya itu kan ini acaranya juga acara charity kok, acara amal gitu loh. Nalar logikanya kan
ketika orang mau berceriti kan amal ya tentunya kan dengan niat baik. Gus Miftah juga tidak berpersangka buruk lah. Jadi ya semua ini kita sampaikan sekali lagi untuk mengakhiri spekulasi atas nama baik dari Abah. Jadi ini perlu kita luruskan bersama. Ya. Jadi yang tadi nyebut somasi Bang Herdian, berapa lama Bang Herdian untuk kasih tenggat waktu biar MZA ini kasih klarifikasi Bang? Begini, yang jelas dia melakukan hal ini berulang-ulang supaya khalayak ramai jadi gaduh. Bahwa klien saya beginilah, klien saya begitulah. Menurut saya itu sudah tidak patut. Tolong cara-cara begitu tidak baik dilakukan oleh seorang pengacara yang official nobile untuk menggapai maksudnya. Dia harus mengorbankan klien saya, itu nggak pas. Dia harus klarifikasi dan minta maaf. Itu dikasih waktu berapa lama Bang? Sesegera mungkin. Kalau misalkan tidak dilakukan dalam waktu seminggu itu Bang, apakah ada? Kami akan ngambil langkah-langkah yang terukur tadi. Makanya Pasti. apaan, Bang? Nah, langkah terukurnya apa Bang? Ya, kami kan pengacara ya, pasti hukum. Nanti prosesnya kita sampaikan. Ya kalau teman-teman, ya. nanti pakai jalanan ya mau kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Sabar, Kalau satu-satu. Kalau pakai jalan makanan terpaksa saya. Jangan. Makanya pasti Mau harus sabar. Ini bulan Ramadan. ini kan kita ya sedikit humor juga. Jangan terus. Karena begini loh, saya tambahin sedikit ya. Saya bukan membela Abah, bukan. Pada saat waktu lelang Blanko itu, saya juga ikut hadir di situ. Ada beberapa tokoh-tokoh ulama besar juga ada. Termasuk ada orang tua kita, saya nggak mau sebut nama. Termasuk Pak Kiai Said Aki. Itu terbuka di forum. Ada beberapa pejabat juga ada juga. Dan live Terbuka gitu. Jadi kalau orang tuduh di situ bahwa apa terlibat, ya enggak itu nggak benar itu. Itu nggak benar. Saya bukan bela bukan. Sebenarnya saya itu mau ke Brebes. Karena awak telepon mau dampingi saya dulu untuk karena masalah lelang Blanko ini Abah dituduh bahwa begini kan. Oh siapa? Saya batalin Pak. Saya dampingi Abah. Kalau pertanyaan mungkin begini, kok Blanko bisa mahal? Jangan salah. Rambut saya itu pas umroh, pas haji kemarin mau dibeli sama orang $100.000. Karena seneng, karena cinta itu. Kalau ukurannya cinta itu kan nggak bisa diukur dengan uang. Apalagi barang antik. Barang antik. Kebetulan Blangkon yang saya lelang waktu itu sudah saya pakai dari tahun 2006. Jadi ada nilai sejarahnya tinggi gitu. Ya kalau orang cinta itu kan ya berapa dibeli. Kira-kira gitulah. Gus, kalau boleh tahu berapa Blankon yang laku Gus? Saya banyak jual sebenarnya, tapi ada yang laku 50 juta dan semua rata-rata untuk saya sumbangkan. Gak ada yang saya tahu untuk saya sumbangkan. Gak ada yang saya pakai. Kegiatan amal termasuk untuk santri asuh di Jawa Timur laku 200 juta. Terus dulu saya di Mekah itu dibeli sama orang $10.000. Ya ada saja dan uangnya terus langsung saya sumbangkan gitu. Salurkan itu. Nah, terakhir pas haji tahun kemarin ini saya pas umroh pas tahallul langsung bilang begini, ada pengusaha, Gus dipotong semua yuk, saya beli $100.000. Enggak lah, nanti saya nggak jadi Miftah, jadi Hercules kan beda. Gus jangan Gus. Gus jadi kapok nggak Gus? Enggak, ya kalau kalian mau beli 1 miliar juga boleh bilang sama saya. Gus, tapi dengan kejadian ini ada pesan khusus nggak sih mungkin buat kan lagi ramai nih pencucian uang terus koruptor juga uang korupsi untuk berbuat yang hal baik, boleh nggak sih dalam Islam sendiri uang haram itu buat amal segala macam kebaikan? Nah, yang jelas begini, kita tidak boleh bersedekah dengan uang haram karena al-wasilatu ilal harami fahuwa haramun. Jadi kalau kemudian ini jelas saya mempunyai uang haram umpamanya, saya sedekah, itu jelas tidak boleh. Tapi bagi si penerima kan nggak pernah tahu Pak. Tahu ya, betul. Nggak pernah tahu. Masa orang ngasih saya, ini halal apa haram? Kita bisa nyinggung loh, gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Jadi saya pikir kalau kita harus bersedekah tentunya dengan uang yang baik, Dan sekali lagi, saya ketika menjual barang tidak pernah bersuudzon, pasti berhusnudzon bahwa ini adalah baik, gitu aja. Jadi kalau kita sengaja menyedekahkan uang haram, jelas itu nggak boleh. Gus, dari pemuda-pemuda NU sendiri sempat bikin petisi juga tuh di IG untuk mengembalikan nama baik Gus. Nah itu gimana Gus? Ya itu mungkin teman-teman yang bersimpati saja, Jangan lupa subscribe ya.